Shalom, selamat malam seluruh warga Gereja Kristen Jawi Wetan yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan mengikuti ibadah wilayah. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa pengumuman yang akan kami sampaikan. Pertama, dalam menghayati masa Prapaskah akan diadakan doa malam yang sudah dimulai tanggal 22 Februari sampai tanggal 26 Maret untuk harinya hari Senin, Rabu dan Jumat. Dimulai pukul 7 malam sampai dengan pukul 10 malam. Bapak Ibu bisa melakukan doa malam ini di rumah masing-masing ataupun di gereja, karena gereja memfasilitasi tempat untuk berdoa secara pribadi. Berita yang kedua, ada berita sukacita. Telah lahir seorang bayi wanita bernama Eleonora Adelaide Stefani, putri pertama dari Bapak Pendeta Stevi Christian Rumere dan Ibu Yoka, yang lahir pada hari Minggu 21 Februari 2021 pukul 18.05 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit PHC. Untuk berita yang ketiga, bagi Bapak Ibu semua yang berkenan mengikuti PTWG, Pendidikan Teologia untuk Warga Gereja, ini dibuka kesempatan untuk semua warga. Akan dimulai di bulan Maret tahun 2021 secara daring, dan perkuliahan akan dilaksanakan pada hari Rabu dan Jumat. Bagi yang berkenan untuk mendaftarkan bisa menghubungi Bapak Darmo atau melalui ketua wilayah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi mari kita memulai ibadah wilayah pada malam hari ini dengan kita menyanyikan KPJ nomor 14, bait yang pertama dan yang kedua. Kami persilahkan untuk berdiri. Kulo samyo tetunggilan. Samyo tetunggilan ngabekti ing Pangeran, winsinungan kacekapan mabagas kasarasan. Kula tansah gunggung Gusti lan asiyekti wit ing ayom ing sihiro sestu tentrem raharjo. Kula rinoban ing bekto dinten dalutan kendel ing lelampahan prasaja dalas rana mujijat. Kula tansah gunggung Gusti lan asiyekti weting ayom ing sihiro sestu tentrem raharjo. Bapak Ibu jemaat yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita masuki votum dan salam. Marilah kita masuki ibadah wilayah dengan pengakuan penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya,
dan yang setia menepati janjinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan pujian yang diambil dari Kidung Pasamuan Jawi 92 bait 1 dan 3. Sestu Agung Si Gusti. Sestu Agung Si Gusti, binti tasa bumi wilujengah ketiang dosa manggera harjo. Nugroho sukacita dimanakah lesah betanilah kayang dosa itlu bering berkah. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu, jemaat yang kasih Tuhan, kita akan sama-sama masuk di dalam doa untuk kita mempersiapkan hati kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita bersatu hati, kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami angkat di hadirat-Mu ya Allah, karena begitu besar kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Sungguh kami merasakan ya Tuhan, dari hari ke hari, dari waktu ke waktu penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memimpin, Tuhan senantiasa menyertai, dan Tuhan senantiasa melindungi tiap-tiap langkah kami di dalam kami melakukan seluruh aktivitas di dalam kehidupan kami. Biarlah ya Tuhan, hati, jiwa, tubuh, dan roh kami senantiasa menaikkan pujian dan syukur untuk karunia-Mu dan untuk kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ya Tuhan kehadirat-Mu pada saat ini. Kami memasuki ibadah wilayah dan ibadah keluarga yang dibangun pada malam hari ini. Kiranya Tuhan campur tangan di dalamnya, Tuhan hadir di sini, dan Tuhan senantiasa mencurahkan kasih-Mu di dalam kami masing-masing, sehingga Tuhan memampukan kami untuk dapat membaca, merenungkan, dan terlebih lagi kami dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam bacaan dan renungan pada malam hari ini. Sepenuhnya ya Tuhan, rangkaian ibadah wilayah dan keluarga ini kami serahkan di dalam genggam tangan kasih-Mu, dan biarlah kiranya kehendak Tuhan sajalah yang terjadi atas kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami angkat dan kami naikkan doa dan pengharapan kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca dari renungan kita yang diambil dari Kitab Roma. Kitab Roma 3
ayatnya yang ke-21 hingga 31. Saya ulangi, kita akan membaca dari kitab Roma, pasal yang ketiga, ayat yang ke-21 hingga 31. Di bawah perikop, manusia dibenarkan karena iman. Mari Bapak Ibu kita sama-sama membacanya. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Shalom. Sebelum kita akan merenungkan bacaan dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 hingga 31, perkenankan kami menyapa panjenengan semua yang saat ini mengikuti ibadah wilayah dan keluarga di rumah masing-masing. Kami menyapa untuk seluruh warga wilayah Tesalonika dan ketua wilayah Ibu Titi Wulandari, selamat malam. Kami menyapa seluruh warga wilayah Galatia dan ketua wilayah Bapak Yuda, selamat malam. Demikian juga kami menyapa untuk seluruh warga wilayah Roma dengan ketua wilayah Bapak Stefanus. Kami juga menyapa untuk seluruh warga yang ada di wilayah Korintus dengan ketua wilayah Bapak Ananto. Demikian juga kami juga menyapa dengan sukacita seluruh warga wilayah Filipi dengan ketua wilayah Ibu Sari Enggarwati. Dan juga terakhir kami dengan sukacita menyapa seluruh warga di wilayah Efesus dengan ketua wilayah Ibu Triwahyuni. Selamat malam dan shalom untuk kita semua. Karena memang di masa-masa pandemi ini hal-hal yang terkait dengan kita harus berkumpul sementara kita menunda dulu. Akan tetapi kita patut bersyukur bahwasannya di masa-masa pandemi ini pun Tuhan masih mengizinkan kita untuk dapat melakukan ibadah wilayah, ibadah keluarga di kediaman kita masing-masing. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita bersama-sama akan merenungkan bacaan kita pada malam hari ini. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, panjenengan tentunya sudah sangat familiar dan sangat mengenal dengan lagu
lagu asing yang judulnya dalam judul aslinya adalah bahasa Inggris yang berjudul Amazing Grace. Minimal panjenengan sudah pernah mendengar dan mungkin sering dinyanyikan. Terlebih lagi sebelum kita memulai tadi, kita juga secara tidak langsung telah menyanyikan lagu tersebut yang disadur dalam bahasa Jawa yang berjudul Sestu Agung Sie Gusti. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lagu yang berjudul Amazing Grace ini adalah sebuah lagu yang sangat fenomenal karena hingga saat ini lagu ini telah disadur dan telah dibuat dalam berbagai bahasa di seluruh dunia, dan ini juga melibatkan begitu banyak kesaksian-kesaksian yang terjadi di dalam lagu Amazing Grace ini. Lagu Amazing Grace ini diciptakan kurang lebih sekitar abad 17 dan 18. Waktu-waktu itu diciptakan atau ditulis oleh John Newton. John Newton ini pada saat itu secara pribadi mempunyai latar belakang keluarga Kristen. Nah, pada saat umur 11 tahun, ibu dari John Newton ini sudah meninggalkan John Newton dan bapaknya, dan kebetulan bapak dari John Newton ini adalah seorang kapten laut. Di perkembangan atau pertumbuhan dari John Newton hingga masa remaja dan dewasa, banyak hal yang telah dialami oleh John Newton. Salah satunya John Newton pernah ikut berlayar dan sempat ditahan di daerah Afrika. Kemudian berjalan, akhirnya bisa dibebaskan oleh salah seorang kapten laut yang kebetulan mengenal orang tua dari John Newton. Demikian juga pada akhirnya John Newton menjadi seorang kapten kapal. Artinya meneruskan profesi dari orang tuanya. Pada saat John Newton ini menjadi seorang kapten kapal dan pada saat berlayar, terjadi sebuah badai yang luar biasa besarnya, sehingga dengan badai yang begitu besar akhirnya membuat kapal dari John Newton ini terombang-ambing, pecah dan hampir tenggelam. Di saat-saat seperti itulah John Newton hanya bisa berharap dan mengandalkan kepada Tuhan. Di akhir cerita, dengan badai yang begitu besar dan lain sebagainya, John Newton berdoa dan memohon pimpinan dan keselamatan dari Tuhan. Pada akhirnya kapal yang sudah pecah tersebut, entah bagaimana ceritanya, pada akhirnya bisa merapat ke daratan sehingga John Newton dan awak kapalnya bisa diselamatkan. Ketika John Newton pada akhirnya melakukan suatu refleksi, dia menyadari bahwa hidupnya sepenuhnya adalah tergantung atas kuasa kasih Tuhan. Tidak bisa mengandalkan kemampuannya dia sebagai pelaut. John Newton pada akhirnya menjadi salah satu imam di gereja Anglikan, dan pada saat itulah dengan pengalaman pribadi dan kesaksiannya, John Newton akhirnya pada satu titik membuat suatu atau menulis sebuah lagu yang berjudul Amazing Grace, yang secara bahasa Jawa tadi telah kita nyanyikan bersama. Di situ pribadi John Newton benar-benar mengakui dan menyadari bahwa sebenarnya keselamatan dari John Newton sehingga dia bisa selamat dari terjangan badai yang luar biasa itu sebenarnya hanya karena anugerah Tuhan saja. Sebagai pelaut, mungkin kita percaya John Newton mempunyai pengalaman-pengalaman di dalam melakukan pelayaran dan lain sebagainya. Kita percaya karena pelaut mesti dibekali dengan kemampuan dan keahlian tersebut.
Tapi pada satu titik seorang manusia tidak akan dapat untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Disitulah Tuhan hadir dan Tuhan menyelamatkan John Newton. Dan John Newton mengalami satu kesaksian dan menyadari bahwa keselamatan sepenuhnya adalah anugerah dari Allah. Bapak Ibu warga jemaat GKJW Tanjung Perak yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat konteks bahwa jemaat Roma adalah merupakan salah satu jemaat di mana pusat Kristen yang berawal dan mula-mula dan cepat menjadi salah satu pusat yang terpenting di dalam sejarah kekristenan. Oleh karena itu, Paulus mengirim surat untuk orang-orang Kristen yang berada di Roma, dan Paulus mencoba menjelaskan dalam konsep pemikiran dari Rasul Paulus bahwa tidak seorang pun dapat menyelamatkan dirinya sendiri, karena semua itu hanyalah Allah yang dapat menyelamatkannya. Rasul Paulus mengirim surat itu kepada jemaat di Roma karena Rasul Paulus melihat pada saat itu jemaat Roma yang dikenal sebagai pusat peradaban dunia, tetapi peradabannya sudah mulai cenderung merosot dan bahkan banyak terjadi hal-hal kejahatan dan kriminal-kriminal yang terjadi di jemaat Roma. Oleh sebab itu Rasul Paulus mengirim surat yang tertulis ini bagi jemaat Roma. Kejahatan-kejahatan yang tidak bisa ditolerir, di mana lebih mementingkan kesenangan dan kemewahan, kemudian melakukan kebobrokan moralitas dan lain sebagainya. Hal inilah yang tidak bisa diterima dan menjadi satu perhatian khusus dari Rasul Paulus. Kitab Roma ini ditulis dengan tujuan agar jemaat Roma mengerti mengenai ajaran-ajaran kebenaran. Salah satu pembahasan dari kitab Roma dalam Perjanjian Baru yaitu pembahasan mengenai Kristus Yesus yang telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Bisa kita kutip di ayat 25. Karena orang berdosa tidak dapat diperoleh keselamatan atas usahanya sendiri. Jadi seberapa banyak, seberapa kuat kita sebagai manusia itu mencari keselamatan, ditegaskan oleh Rasul Paulus akan sia-sia. Karena kita sebagai orang berdosa tidak akan mampu untuk mencari keselamatan itu dengan sendirinya. Pembenaran ini harus diperoleh karena iman. Semua harus dipulihkan di kedudukannya di hadapan Allah melalui kasih karunia yang diwujudkan dalam diri Kristus. Renungan dalam bacaan pada malam hari ini adalah bahwa sesungguhnya manusia telah berbuat dosa dan menjadi jauh atau tidak memiliki relasi dengan Allah lagi. Sehingga Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Hal ini dapat kita artikan bahwa Allah telah melembutkan hati atau mendamaikan seseorang, berbelas kasihan atau membuat perdamaian. Maksudnya bahwa Allah yang memiliki sifat belas kasihan telah membayar setiap hukuman kita manusia berdosa dengan kematian Yesus Kristus. Kristus telah mati untuk membayar dosa-dosa manusia dan dilambangkan di dalam darahnya. Sehingga
Jika manusia dibenarkan, hal itu bukan karena usaha manusia itu sendiri, melainkan oleh kasih karunia yang diberikan secara cuma-cuma. Kita bisa mengutip di ayat yang ke-24. Dengan kata lain, kita dilepaskan dari dosa dengan cuma-cuma atau tanpa imbalan jasa dan hanya karena kasih karunia Allah kepada manusia. Oleh sebab itu, Allah memberikan Kristus sebagai wujud kasih karunia yang telah membawa perdamaian. Hal itu hanya dapat kita terima oleh iman yang percaya kepada Kristus Yesus. Di dalam pengajaran Rasul Paulus ada dua hal yang perlu kita cermati dalam bacaan pada malam hari ini. Yang pertama adalah dalam pengajarannya Rasul Paulus menekankan bahwa keselamatan hanya karena oleh anugerah Allah, pemberian Allah yang cuma-cuma melalui Yesus Kristus. Dengan kata lain, segala usaha manusia seperti ritus-ritus keagamaan dipandang oleh Rasul Paulus tidak dapat menjadi jaminan untuk mendapat keselamatan ilahi. Karena itu segala usaha dan upaya manusia tidak lagi dipahami sebagai cara untuk mendapat keselamatan dari Allah. Yang kedua adalah Rasul Paulus mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia ataupun ritus-ritus keagamaan itu semuanya sebenarnya adalah wujud syukur kita, wujud syukur manusia. Pengajaran inilah menjadi inti pengajaran Paulus dan menjadi satu ciri khas prinsip tentang keselamatan, bahwa keselamatan hanya oleh iman melalui Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam renungan bacaan kita pada malam hari ini jelas-jelas menerangkan bahwa perbuatan baik maupun usaha manusia tidak menentukan bahwa orang tersebut dapat dibenarkan atau diselamatkan. Di dalam hukum Taurat terdapat nilai-nilai untuk melakukan perbuatan baik. Iya, memang dan benar. Dalam melakukan perbuatan baik, Rasul Paulus pun tidak menyangkal bahwasannya melakukan suatu perbuatan baik itu tidak salah menurut Rasul Paulus. Tetapi Rasul Paulus melihat bahwa di balik hukum-hukum Taurat, bahwa hukum Taurat ditujukan kepada orang-orang yang pada saat itu hidup di bawah hukum Taurat. Oleh sebab itu, Allah memberikan Kristus sebagai wujud kasih karunia yang telah membawa pendamaian. Hal ini hanya dapat kita terima oleh iman yang percaya kepada Kristus. Dari renungan pada malam hari ini kita bisa merefleksikan bahwa perbuatan baik maupun usaha tidak dapat menyelamatkan dan hanya oleh iman yang percaya kepada Kristus yang bisa menyelamatkan kita semua. Mungkin tidak jarang kita yang sudah tahu kebenaran seringkali melupakan tentang renungan-renungan keselamatan, dan seringkali kita menggunakan atau memakai kemampuan kita maupun usaha kita di dalam kita mencari keselamatan tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di akhir renungan kita pada malam hari ini kita bisa mengambil 3 kesimpulan di dalam bacaan dan renungan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah dengan menyadari pengajaran ini, kita tidak dapat menyombongkan diri. Artinya demikian, dengan logika yang sederhana, suatu saat mungkin kita, saya, dan panjenengan mungkin mendapatkan sebuah hadiah dari
kerabat ataupun saudara kita, tetapi mungkin baju atau mungkin sepatu, tetapi dengan hadiah pemberian dari saudara atau dari kerabat kita tersebut, layakkah kita memamerkan atau memegahkan diri bahwa sepatu atau baju yang kita terima itu adalah karena usaha kita? Tentunya tidak layak, karena sepatu ataupun baju yang kita terima itu sebenarnya adalah pemberian. Jadi pada prinsipnya kita menyadari kita tidak dapat menyombongkan diri kita. Hal yang kedua adalah dalam renungan ini mengajarkan kita untuk bersyukur atas anugerah Tuhan dengan menjalani hidup kita bergantung sepenuhnya atas karunia Allah. Dan hal yang terakhir, yang ketiga, melalui renungan ini dan atas anugerah yang telah kita terima dapat menjadi berkat bagi sesama karena Allah telah mengaruniakan keselamatan bagi kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Kembali kami menaikkan syukur kami di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami mengakui dan menyadari ya Tuhan bahwa Engkau adalah Allah yang begitu baik di dalam kehidupan kami sebagai manusia yang berdosa. Engkau telah mencurahkan anugerah-Mu bagi keselamatan kami di dalam diri Tuhan kami Yesus Kristus. Itu adalah anugerah yang terindah dan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kami manusia berdosa. Terima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang telah Kau curahkan kepada kami. Ajar pada kami ya Tuhan, untuk kami tidak menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami dengan cuma-cuma. Biarlah Tuhan mengiring langkah kami sehingga kami sebagai manusia boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat yang kasih dalam Tuhan, kita diberi kesempatan untuk mempersembahkan pada saat ini, dan kita akan bersama-sama mengiringi persembahan tersebut dengan pujian dari KPJ 186 bait yang pertama dan yang ketiga, Urip kang samestine. Urip kang samestine, lamun tansah ngucap syukur ning ngarsane Sang Kristus, tan pantes tekepung jroning susah lan bunga sadengakan. Aku angidung memuji syukur iku karsanya. Kanggo apa uripmu lamun tanpa ngucap syukur, Kristus dadya penebus masakan ditulus sroning susah lan bunga sadengakan. Aku angidung memuji syukur iku karsanya. Kita akan sama-sama menaikkan doa syafaat yang di dalamnya juga kita akan menyerahkan doa untuk persembahan kita pada malam hari ini.
Mari kita satu dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau untuk seluruh kasih karunia yang telah Tuhan curahkan di dalam kehidupan kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami manusia-manusia yang berdosa. Biarlah ya Tuhan, kehidupan kami dari hari ke hari Tuhan iring dan Tuhan sertai, sehingga boleh kami berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur ya Tuhan kalau pada malam hari ini Tuhan telah izinkan kami untuk bersama-sama dengan keluarga kami di wilayah masing-masing di Jemaat-Mu GKT Tanjung Perak untuk dapat melakukan ibadah wilayah. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan dan kasih-Mu. Bapa yang Maha Kasih dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami teringat dan kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mungkin sedang menderita karena beberapa hal terkait dengan masa pandemi ini. Kami berdoa untuk saudara dan keluarga-keluarga kami yang saat ini sedang dalam masa pemulihan terkait dengan COVID-19. Kami berdoa untuk warga diakonia, biarlah tetap semangat dengan penyertaan dan kasih Tuhan menyertainya. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk seluruh kegiatan-kegiatan yang terjadi maupun segala rencana yang akan dilakukan di dalam Jemaat-Mu GKJ Tanjung Perak. Di masa-masa pandemi ini Tuhan, kami menyadari banyak keterbatasan yang mungkin tidak bisa kami lakukan. Tetapi kami percaya ya Tuhan, bahwa Tuhan mempunyai satu cara yang indah bagi kami semua untuk dapat tetap melakukan pelayanan di dalam Jemaat-Mu GKJ Tanjung Perak. Bapa yang Maha Kasih, kami juga menyerahkan dan berdoa bagi hamba-Mu, Bapak Pendeta Stevi dan keluarga. Biarlah di dalam pelayanannya di Jemaat-Mu ini Tuhan senantiasa melimpahkan hikmat, pengertian dan pengetahuan, sehingga kebenaran firman Tuhan senantiasa akan terjadi di dalam Jemaat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi Bapak Ibu Majelis Jemaat. Tuhan berkati dan sertai setiap pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu ini, sehingga pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Bapak Ibu Majelis Jemaat GKJ Tanjung Perak boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa yang Maha Kasih, pada malam hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang telah kami himpun masing-masing di rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan berkenan menyucikan dan memberkati persembahan ini, sehingga biarlah melalui persembahan ini ya Tuhan, boleh menjadi kelebaran dan keluasan kerajaan-Mu, terutama bagi Jemaat-Mu di GKJ Tanjung Perak. Bapa, masih banyak hal yang ingin kami angkat dan kami naikkan di hadirat-Mu, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau telah mengetahui apa yang ada di hati kami masing-masing. Sepenuhnya ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengangkat dan kami menaikkan doa dan pengharapan kami ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-Lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, kami mengundang panjenengan semua untuk bangkit berdiri.
dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Marilah kita jalani hidup dengan selalu mengucap syukur. Kini arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya yang disampaikan melalui hamba-Nya. Kasih karunia, berkat dan kekuatan kiranya tercurah sempurna kepada saudara-saudara di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita memuji dari jemaat dari KPJ nomor 457, Mugi Sih Ramating Gusti. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah wilayah pada malam hari ini yang sudah dilayani oleh Penatua Sentot Istiarso sudah terlaksana atas perkenan Tuhan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa mentaati protokol kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.